Masih seger. Mandi emang. Tapi kok bau? Oh. Baik, hari ini Ustadz berdiri 1 jam. Jadi mohon perhatiannya. Masa seganteng ini nggak diperhatiin? Kecewa Ustadz lah. Oke, siap mengikuti ceramah? Siap. Baik. Hai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tammasar radha'il wa hyal fadha'il وتمم المكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه اهتدوا بهديه وأتبعه ما رسمه لهم فلنت لهم الملوك وخضع ليحبتهم الأمم أما بعد Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Qaddimu a'malakum lid-daril akhirah tajidu indaha fawdaw wa najah. Awal mula langkah yang paling mulia, sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah yang masih memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita tergolong orang-orang yang dapat dididik, orang-orang yang dapat menerima ilmu pengetahuan. Dengan itulah maka perbanyak untuk selalu berselawat serta selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada sang pembawa pencerahan, Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Penghormatan Al-Fakir terutama sekali kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Losumawe, Dr. Anda Suharyati. Selanjutnya kepada seluruh wakilnya, kepada seluruh dewan gurunya, dan kepada seluruh siswanya. Sibak agam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 orang
tetapi tiba agam. Ustaz, kami sedikit tidak masalah, kita kawin 4. Dan kepada seluruh siswinya, hai. Sarang dibalas atuh. Kan enak. Ya, lanjut kita kenalan dulu. Kenapa? Karena kalau tidak kenalan gak enak. Ada yang mengatakan tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Baik, nama Ustaz Ahmad Zikrillah, SPDI MPD. Jadi di sini disingkat saja SPDI Sarjana Pendidikan Islam, SH, MPD Master Pendidikan, S2. Ustaz pamer ya. Kalian iri, bilang bos. Baik, siswi yang dirahmati oleh Allah, hari ini begitu cerah. Entah mataharinya yang cerah, entah mata kalian. Seharusnya kalian pakai kacamata saja. Ustaz jadi salting brutal. Masya Allah. Semangat semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Ibu-ibu hidup aja dan hina-hina. Anak-anak sekalian, hari ini kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penyampaian Ustaz nanti ada kisah-kisah Rasul, kisah keteladanan Rasulullah. Kita petik sebagai pembelajaran, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, siapa Rasulullah? Di dalam kitab Jauharah Tauhid, adik-adik sekalian, tertulis, ini mohon didengar agar bisa dihafal. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna fammil 'anish syiqaqi. Artinya, makhluk yang paling sempurna secara universal, secara menyeluruh, Nabiuna, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila sekarang kita memperbandingkan siapa lebih sempurna, siapa lebih istimewa antara Nabi Muhammad dengan bulan purnama, Nabi Muhammad. Siapa lebih istimewa antara Nabi Muhammad dengan matahari, dengan arash, dengan syurga, dengan dunia serta isinya? Tetap saja Rasulullah yang paling sempurna. Kenapa? Karena memang tercipta semuanya karena Nur Muhammad. Maka Rasulullah begitu luar biasa. 104 adik do Nabi lah. Serto padi 20 tu dari serto 24,000 Nabi Muhammad yang paling sempurna. 115 Rasulullah yang paling istimewa. 25 Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran. Tetap saja Rasulullah penghulunya. Maka Rasulullah paling perfect. Jadi kesempurnaan Rasulullah tidak hanya pada di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya pada keilmuannya, tidak hanya pada nur yang ada dalam badannya, melainkan fisiknya pun diciptakan oleh Allah begitu
Rasulullah rambutnya cukup indah, selalu berminyak, padahal ia tidak memakai minyak kadang-kadang. Maka rambut Rasulullah tidak terlalu lurus. Pula rambut Rasulullah tidak keriting. Namanya Ron kalau doa. Maka rambut Rasulullah tidak terlalu lurus, pula tidak kering, akan tetapi bergelong. Kalau rambut ustaz lurus, bukan dari bonding, sudah daripada lahirnya. Kepala Rasulullah ditutupi 3 benda. Pertama, peci. Yang kedua, surban. Paham surban? Yang dipalit-palit itu. Yang ketiga, rida. Gepedu rida di Rasulullah di atas surban seperti jilbab. Paham? Kemudian alis Rasulullah tebal, hitam melengkung ke bawah. Kalau alis kita melengkung ke atas, seperti Mia mau menangkap tikus. Pahami ya kan? Kucing dah. Selanjutnya, ini bulu kening tadi ya, Ustaz salah sebut. Bulu kening maksud Ustaz. Saya ketukar karena terlalu dekat. Maka kalau terlalu dekat itu bahaya loh. Selanjutnya, bulu mata Rasulullah itu melengkung ke atas tanpa harus memakai maskara. Bola mata Rasulullah bulat. Bola mata yang putih, sangat putih. Yang hitam, sangat hitam. Hidungnya mancung ke bawah. Selanjutnya, mulut Rasulullah agak lebar. Giginya rata. Di tengah-tengah ada sedikit agak terselam. Gigi Rasulullah, kalau Rasulullah tertawa tersenyum, silau men. Ada Rasulullah selalu siwak. Wa siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisaimi. Maka Rasulullah selalu sikat gigi. Maka mohon adik-adik sekalian yang jarang-jarang sikat gigi, pakailah masker. Kasihan guru kalian, sudah nafasnya belum teratur, mencium pula mulut kalian yang begitu luar biasa menyengat, seperti bunga bangkai. Jadi siwak itu sangat penting. Sikat gigi itu cukup penting. Seperti lagu anak TK, bangun tidur aku terus mandi, tidak lupa. Itu paham. Dan kayak gue selanjutnya, badan Rasulullah, dadanya dengan perutnya sama rata, sispek, tidak buncit. Kalau Ustaz buncit dikarenakan selalu dijamu dengan makanan maulid. Bagaimana kita buat? Gak tahu bilang. Anak-anak mau pegang kayu undang, gak tahu bilang. Anak sekalian, Rasulullah cukup sempurna. Maka kesempurnaan Rasulullah juga terpancar pada akhlakul karimahnya. Rasulullah begitu luar biasa. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa mesti akhlak, Ustaz? Karena tanpa akhlak kita tidak ada harganya. Orang cantik banyak, tetapi kalau tidak ada akhlak tidak ada harganya. Orang kaya banyak, kalau tidak ada akhlak tidak ada harganya.
contoh Ustaz bilang, perlu aku alim. Kita diibaratkan seperti botol minum. Harganya kalau air putih di dalam paling 3.000 rupiah. Kita pindahkan air ini, kita isi dengan jus, maka harganya mencapai 10.000. Kita ganti lagi dengan madu, harganya bisa mencapai 150.000. Kita ganti lagi dengan parfum, harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Kenapa berbeda? Padahal wadahnya sama, karena isinya yang berbeda. Maka kalau siswa dan siswi sekalian, kita diibaratkan sebagai wadah ini. Kita adalah semuanya manusia. Akan tetapi kalau isinya murah, kualitas kita pun murah. Kalau akhlakul karimahnya tidak ada, kita pun tidak ada harganya. Maka kita isilah wadah ini dengan air comberan. Ustaz berikan satu orang satu. Mau tidak? Kenapa? Tidak ada gunanya sama sekali. Nek sekalian yang dirahmati oleh Allah, isilah hati kita dengan ilmu pengetahuan. Isilah hati kita dengan akhlakul karimah. Tanpa akhlak kita bukan siapa-siapa. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak ada harganya. Paham? Jangan ya adik ya. Baik anak sekalian, Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Ustaz hari ini akan menyampaikan ada 3 poin agar kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, agar kita menjadi orang-orang yang hebat, agar kita menjadi orang-orang yang berguna di dunia, merdeka di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kita harus mengenal guru kita. Kita harus menghormati mereka. Kenapa Ustaz? Karena mereka adalah orang lain. Mereka bukan ibu kandung kita. Mereka bukan ayahanda kita. Mereka bukan ma'awa kalian, bukan yahjud kalian. Tetapi mereka adalah orang lain yang setiap paginya bangun subuh-subuh mempersiapkan keluarganya, dirinya untuk memperbaiki kita semua, untuk memberikan ilmu untuk kita semua, untuk memberikan bekal kepada kita semua. Maka hormatilah mereka. Jangan sampai guru kita merasa benci dengan tingkah laku. Jangan sampai guru kita menjadi tergores hatinya gara-gara perkataan, perilaku, jawab menjawab, nyaut menyaut yang tidak sopan. Ini hati-hati nih. Kenapa Ustaz bilang begitu? Karena sangat berbeda apabila kita berdosa dengan orang tua dan dengan guru. Bukan Ustaz mengatakan boleh berdosa dengan orang tua, tidak. Akan tetapi resikonya berbeda. Kalau kita berdosa dengan ibunda kita di rumah, dia adalah orang tua kita. Kalau kita bersalah dengan ayahanda, dia adalah orang tua kita. Kita darah dagingnya. Akan tetapi kalau kita berdosa dengan guru, dia orang lain. Hati-hati, bisa saja ilmu yang telah ditransfer tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena tanpa doa guru, tanpa usaha guru, kita bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Ingatnya tua.
Suatu kisah di negeri Yaman, ada seorang murid yang sangat pintar sekali. Belasan tahun dia telah menimba ilmu. Ratusan sudah muridnya datang untuk menanyakan perihal-perihal agama. Bahkan dia sudah dinobatkan sebagai calon ulama masa depan. Akan tetapi karena akibat kurang sopannya dia dengan gurunya, kadang-kadang dia membantah apa yang dikatakan guru dengan kata-kata yang sakit. Bahkan ketika dia keluar daripada tempat pembelajaran, tidak pernah dia meminta izin kepada gurunya. Pada suatu hari dia diundang untuk memberikan kajian di tempat yang lain. Sedangkan gurunya sedang membuka kitab buku untuk memberikan kelasnya pembelajaran. Gurunya bertanya, "Kemana si A?" Kawannya menjawab, "Abi, Ustaz, si A telah pergi memberikan pembelajaran di tempat yang lain. Kenapa dia tidak meminta izin kepadaku?" Tidak ada yang berani menjawabnya. Apa yang dikatakan oleh gurunya, dan dalam hatinya sudah sangat sedih. Dia mengatakan, biarkan raganya pergi dari sini, akan tetapi ilmunya tetap di sini. Paham? Di seberang sana apa yang terjadi? Sedang ia ingin memberikan pembelajaran kepada jamaahnya, seketika matanya melotot, seketika lidahnya kaku. Dia tidak tahu harus menyampaikan apa dan berbuat apa dan mengatakan apa. Kenapa? Ilmunya tidak ada guna sama sekali, karena Allah tidak memberikan izin ketika gurunya sakit hati. Hati-hati dengan guru, karena guru adalah orang lain, tetapi dia berperan jauh lebih berat daripada orang tua kita. Sampai di sini paham? Bayangkan Anda tanpa guru SD, bayangkan Anda tanpa guru SMP. Di mana Anda sekarang? Bahkan membaca pun belum tentu bisa. Bahkan 1 tambah 1 bisa saja kita katakan 4,5 dan lain sebagainya. Maka peran guru cukup penuh. Kadang-kadang guru kita agak kasar, kadang-kadang guru kita agak jengkel. Ketahuilah, itu kasih sayang mereka. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, maka lebih dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Itu ungkapan hati daripada guru-guru kalian. Tepuk tangan untuk guru kita. Mulai detik ini, ubahlah cara berbicara dengan guru. Mulai detik ini, perbaiki perilaku kita dengan guru. Siap berubah, siap berubah, siap menjadi lebih baik, siap menjadi anak-anak yang sukses. Siap? Allahu Akbar. Masya Allah. Ustaz tadi mengatakan kita tidak boleh durhaka dengan guru, karena guru adalah orang lain. Akan tetapi apabila dengan ibunda, kemungkinan besar masih ada yang namanya maaf, karena dia adalah orang tua kita darah dagingnya. Pernah terjadi pada masa Rasulullah, sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah, siswa dan siswi sekalian, sahabat Rasul, paling dekat dengan Rasul. Akan tetapi ketika matinya, dia tidak sempat membacakan kalimah yang hak.
Kenapa? Karena dia durhaka dengan orang tuanya, sehingga ia dibawa oleh Rasulullah kepada orang tuanya untuk meminta maaf. Apa yang dikatakan oleh orang tua Alqamah? Ya Rasul, aku tidak akan memaafkannya karena dia tidak pernah memperdulikan aku. Rasulullah mengambil inisiatif. Kalau begini, wahai sahabat, kumpulkan kayu-kayu yang sudah kering. Untuk apa, wahai Rasul? Kita akan bakar Alqamah. Mamanya Alqamah mendengar. Kenapa Rasulullah bertindak sedemikian rupa? Tapi kayaknya ini cuma gertak doang dalam hati ibundanya. Sehingga terkumpullah kayu. Rasul memerintahkan, wahai sahabatku, nyalakan api. Ketika api berkobar dengan begitu luar biasanya, Ibunda Alqamah sudah mulai serius dan khawatir. Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ambil Alqamah, tumpomlah apu. Apa yang dikatakan oleh Ibunda Alqamah? Ya Rasulullah, itu anakku. Ya Rasulullah, aku telah memaafkan. Maka bukan Ustaz mengatakan boleh durhaka dengan orang tua, tidak. Akan tetapi maaf dari orang tua mudah didapatkan. Berbeda apabila kita durhaka, berdosa dengan guru. Paham? Yang kedua, tips agar kita sukses di dunia sampai dengan akhirat adalah menjaga ilmu yang telah ada. Percuma Anda menimba ilmu untuk dunia dan untuk akhirat. Anda menimba ilmu untuk kesuksesan di dunia dan bahagia di akhirat. Karena inti daripada pembelajaran adalah kita mendapatkan ridha Allah dimanapun kita berada. Kita esok menjadi tukang rias, kita dapat ridha Allah di sana. Kita esok menjadi content creator, mendapatkan ridha Allah di sana. Kita nanti esok menjadi sosok yang ada di perhotelan, kita mendapatkan ridha Allah di sana dengan membuat orang lain senang. Akan tetapi ilmu yang kita timba sekarang tidak kita jaga. Ustaz, bagaimana cara menjaga ilmu? Jawabannya dengan tidak melakukan dosa-dosa besar. Dengan tidak melakukan dosa-dosa besar. Dengan tidak mengumbar aurat. Dengan tidak bermain yang haram. Mobile Legend. Ini agak pulau bilangnya dalam buku FN-nya loh. Dan lain sebagainya. Bahkan Ustaz mengingatkan, boleh bermedia sosial, hati-hati jangan mengumbar aurat di situ. Itu dosa jari, dosa jariah, hati-hati. Maka jangan pernah melakukan dosa dong. Segera taubat kalau sudah terlanjur. Ini yang parah lagi pacaran. Sudah tahu pacaran, setiap malam teleponan. Baru jam kedua bel berbunyi dia sudah ngantuk ibu-ibu. Karena malamnya mereka tidak tidur. Udah jam berapa, Beb? Jam 3. Belum ngantuk? Enggak. Abang enggak tidur. Bebek enggak bengkak. Aku tidak bisa tidur tanpa mendengar nafasmu. Ya, kita akan tidur dalam keadaan HP yang menyala ya, Beb. Ta'aruf. Haram hukumnya. Haram.
esok paginya HP-nya ada telepon yang masuk. Dia sedang mandi ya. Sari, HP-nya bunyi tuh. Mamanya, HP-nya bunyi. Siapa mak? Gak tahu. Masuk lagi. Sari, udah keempat kali. Tengok dulu mama, siapa mungkin yang telepon? Ditengoklah sama mamanya. Dibaca di HP-nya, babi. Bukan babi, hai mak, itu baby. Oh, mama pikir babi mana yang telepon kamu? Ini asik telepon. Bahkan kita perempuan kadang-kadang selalu menerima rayuan laki-laki. Hati-hati nak, laki-laki itu buaya. Ustaz pengalamannya? Enggak, Ustaz kan kebetulan dulu ganteng banget. Jadi kan resiko orang ganteng banyak yang suka toh. Nah, kalian kalau dirayu jangan langsung merespon menerima. Hati long lebih abang pun sejuk dalam jantung rihun kegatang. Oh sampai pajang kesayang rindu nyolong pendam di dalam dada. Ada saya kalung kerbang bagata oh sayang minta penawang. Kapital bak dengar lagu pole malam kita tidak tidur. Akhirnya pagi kita belajar. Apa yang kita katakan? Aku kan kalau ibu itu nggak tahu ngomong apa sikit pun nggak jelas. Mendalih ke guru, mendalih ke dawan. Padahal gigih mentegong. Dia tidak tidur malamnya. Bagaimana dia pahami apa yang kita katakan? Makanya tidurlah. Jam 11 tidurlah. Bangun jam 4:30. Ibadah kepada Allah. Belajar. Kenapa? Karena di dalam kitab dikatakan, ada suatu hadis yang datang dikatakan bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arash di yaumil qiyamah. Salah satu daripada golongan tersebut adalah pemudi yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang mau ibadah, pemuda yang belajarnya untuk ibadah, pemuda yang selalu privat demi kebaikannya di dunia sampai dengan akhirat, pemuda yang membawa perubahan, pemudi yang berkualitas, jangan pemudi yang mengumbar aurat di TikTok. Anjing lagu. Jadilah pemuda-pemudi yang berkualitas, memiliki ilmu agama, memiliki ilmu dunia untuk kebaikan di dunia sampai dengan akhirat. Pemudi-pemudi yang mahal harganya, bukan banyak maharnya. Mahal kualitasnya, bukan karena mahal banyak mahar. Mahar itu tidak perlu banyak-banyak, akan tetapi kualitas kita yang harus tinggi, kualitas kita yang harus hebat. Di sini harus adik-adik semua pahami. Yang kedua, manusia golongan yang mendapatkan naungan aras di yaumil qiyamah adalah seorang laki-laki yang apabila dirayu oleh perempuan cantik untuk berzina, untuk pacaran, untuk DM-an, dia mengatakan, aku takut akan Tuhanku, nikmat akhirat lebih indah daripada nikmat di dunia. Dia menolak ajakan perempuan. Nah, agak
kalau ada yang ajak-ajak kalian, kan kalian di sini dihantam habis-habis kan? Iya. Kancing. Tolak. Jangan mau. Walaupun dia membawa dalih agama, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah sang maha cinta. Nyanyi ke awak ini pun bala Haidara Kak Krut boleh ketik dia boleh. Jangan mau itu zina. Allah mengatakan wala takrabu zina, jangan mendekati zina. Ada satu pertanyaan, kenapa Allah tidak mengatakan jangan berzina, tetapi Allah mengatakan jangan dekati zina? Kenapa? Karena mendekatinya saja sudah diharamkan oleh Allah, apalagi masuk dalam bab zina. Jadi terima aman di IG itu untuk dapat WA, untuk dapat DM-an sudah haram, teleponan haram, bukber buka puasa bersama haram, kecuali ada guru yang mendampingi. Paham? Haram. Mendengar alunan suara perempuan yang berdayu-dayu haram. Perempuan melihat cowok dengan pandangan seksi banget haram. Hati-hati nih, haram. Kalau kita selalu dalam keadaan melakukan haram, ilmu yang telah kita cari, ilmu yang telah kita timba tidak ada harganya. Allah akan mencabut keberkahan daripada ilmu kita. Hati-hati. Nek sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu murid Fudail bin Iyad cukup pintar, cukup hebat, selalu juara umum di kelasnya. Akan tetapi ketika ia sakratul maut, ketika ia ingin berpulang kepada Allah, ia tidak dapat membaca apa-apa. Datanglah Fudail bin Iyad membacakan Yasin. Ketika Fudail bin Iyad baru saja membacakan Yasin, dijawab oleh anak muridnya, wahai guruku, jangan engkau baca ayat suci Al-Quran, aku tidak bisa mendengarnya, panas badanku. Fudail bin Iyad merasa keheranan, ia pun menangis dan berdoa, ya Rabbi, apa murid yang kesayanganku ini seperti ini? Selang beberapa saat, Fudail bin Iyad membisikkan kalimah La ilaha illallah. Apa yang dikatakan oleh muridnya, wahai guruku, jangan bacakan kalimah itu, aku telah terputus dengan kalimah tersebut. Menangis sejadi-jadinya Fudail bin Iyad. Muridnya pun meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Pulanglah Fudail bin Iyad. Ia berdoa, ya Rabb, tunjukkanlah alasan kenapa engkau tampakkan hal ini. Kenapa ini bisa terjadi kepada murid kesayanganku? Yang dirahmati oleh Allah,
Malam pertama Allah tidak membukakan rahasianya. Malam ke-10 belum juga. Malam ke-20 juga tidak. Malam ke-30 masih kosong. Malam ke-40 Fudil bin Iyad berdoa, ya Allah, apabila engkau tidak memberikan alasan kenapa muridku meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, sungguh aku tidak akan keluar dari rumahku. Sungguh aku tidak akan mengajar lagi. Doa yang terancam. Sehingga dalam mimpinya seolah ia berjumpa dengan murid kesayangannya. Ia bertanya, wahai muridku, kenapa engkau meninggal dalam keadaan yang tidak baik? Muridnya menjawab, wahai guruku, maafkan aku. Ada 3 faktor yang membuat diriku ini meninggal tanpa membawa iman. Apa itu? Yang pertama, iri. Iri terhadap kesuksesan orang lain. Iri ketika juara 1 berpindah. Iri ketika juara 2 bukan lagi kita. Juara itu perlu, tapi tidak terlalu penting. Yang penting kalian memahami pembelajaran. Kalian mencatat pembelajaran. Kalian hafal pembelajaran. Bukan juaranya yang dikejar, tetapi pemahamannya, keberkahannya. Itu yang paling penting. Ustadz dulu tidak terlalu pintar, tetapi Ustadz sekarang dosen. Ustadz dulu tidak terlalu pintar, tetapi sekarang Ustadz setiap Jumatnya khatib di seluruh masjid-masjid. Kenapa? Kita mendapatkan keberkahan, baik hubungan dengan guru. Jangan ada iri dan dengki. Usaha itu doa itu wajib, paham? Jangan sampai di dalam berkompetensi mendapatkan juara 1, 2, dan 3 kita bermusuhan. Kejar boleh, tapi jangan ada iri, ada dengki. Di sini pembelajarannya cukup penting. Kita memang harus semua paham terhadap pembelajaran. Bukan berarti semua dari kita mendapatkan juara 1. Tidak mungkin. Paham? Yang kedua, kata murid Fudil bin Iyad, aku meninggal dalam hal keadaan tidak membawa iman karena namimah. Apa itu namimah? Membawa-bawa kabar. Kita bawa kabar si A ke si B, kabar si B ke si C, sehingga terjadi pertikaian. Bahasa Aceh lalat mirah, bahabahino kedih, bahabahidih keno. Si Intan dia naikkan status di snap WA-nya, aku paling tidak senang sama kawan yang nama depannya R. Itu Intan lo yang buat. Ditengok sama si Asma, R itu Ratih kayaknya. Di screenshot lah sama dia. Dia kirimkan ke si Ratih. Ya, ini kayaknya sindiran buat K deh. Siapa itu emang yang buat status kayak gitu? Si Intan. Kayaknya memang iya, dia marah sama gue. Kayaknya persoalan perebutan cowok 2 tahun yang lalu deh. Sehingga berjumpalah mereka, terjadi pertikaian. Hai Intan, kamu masih iri ya sama gue karena ambil cowok Ki? Oh enggak, gue udah ada pengganti. Apaan penggantinya? Hitam bulat. Terjadilah pertikaian. Kenapa? Karena membawa kabar di si A ke si B, dari si B ke si C. Ini hati-hati, kebanyakan perempuan yang begini. Kebanyakan, enggak semua kalian. Kalau dihitung-hitung hampir semua. Itu tidak bohong. Yang ketiga, kesalahanku wahai guruku sehingga aku mati.
tanpa membawa iman adalah salah. Ketika aku berobat, seorang dokter mengatakan penyakitmu akan sembuh wahai anak mertua dengan cara minum minuman keras 1 tahun 1 teguk saja. Anak agam, hati-hati. Hal yang memabukkan itu dapat meruntuhkan iman. Hal yang memabukkan itu dapat membuat lidah kita keras ketika ingin berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mungkin belum mengenal sabu-sabu, alhamdulillah. Tetapi mungkin daripada kalian sudah suka dengan rokok, sudah mulai rokok, vape dan lain sebagainya. Dari rokok menjadi lem cap kameng, dari lem cap kameng menjadi tramadol, dari tramadol menjadi ganja, dari ganja menjadi sabu-sabu. Hati-hati. Orang-orang non-Islam tidak akan pernah senang kita sukses. Maka jaga diri dari makanan, minuman, segala sesuatu yang memabuk. Paham? Paham? Hai popong, paham? Ya, wah ke daya gua kau Roma minggu. Paham? Alai kagum. Anak sekalian, 3 dosa yang dilakukan oleh anak murid Fudail bin Iyad yang membuat dia waktu ingin mati tidak membawa iman. Yang pertama tadi, agar kita sukses di dunia dan akhirat, hormati gurumu. Yang kedua, jaga ilmu. Yang ketiga, berbaktilah kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling mencintai kita. Orang tua adalah orang yang paling bersusah payah dalam menghidupkan kita 24 jam dalam sehari semalam. Yang dia pikirkan adalah kesuksesan kita. Anak, hari ini biarkan ayah dalam panas, asalkan kalian esoknya dalam kedinginan. Anak, hari ini biarkan mama capek, tapi esoknya kalian harus sukses lebih hebat daripada orang tua. Maka kasih sayang orang tua, terlebih ibunda, ini cukup luar biasa. Lembutku kenang kasihmu ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam hatiku. 9 bulanku dalam rahimmu, bersusah payah oh ibu jaga diriku. Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku oh ibu buah hatimu. Orang tua adalah orang yang paling capek. Orang tua adalah orang yang paling mengkhawatirkan kita. Nah, kita yang masih ada orang tua enak. Kita yang masih ada orang tua enak. Malam ke-20 Ramadan, kita mengatakan kepada ayahanda yang masih memiliki ayah, ayah, kapan ayah belikan baju baru? Nah, malam besok. Malam besoknya kita mengatakan, ayah, kapan belikan baju lebaran? Malam besoknya. Ayah, kapan? Malam besoknya. Tibalah saat ayahanda kalian yang masih punya ayah, yang masih punya ayah,
memboncengi kalian di belakang. Datang ke toko baju, pilih baju, pilih rok baru dan lain sebagainya. Pas datang ke rumah, kita coba dengan hati yang senang, kita foto dan lain sebagainya. Beberapa detik kemudian kita teringat, kita bertanya kepada orang tua, ayah, mak, mama sama ayah kok nggak beli baju baru? Hampir semua orang tua kita menjawab, Nek, ayah sudah besar, ngapain beli baju lagi? Mama udah tua, buat apa beli baju baru? Yang penting untuk kalian ada, kami nggak suka. Semua orang tua kita menjawab sedemikian rupa, dan kita dengan polosnya percaya akan alasan tersebut. Padahal tidak, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Nek medua peng bagi peset-set de urung cik katanya. Uang yang dicukup-cukupkan untuk baju lebaran kita, untuk daging megang, untuk jajan kita ketika lebaran, mereka tidak memperdulikan dirinya. Kasih sayang orang tua tiada tara. Itu yang masih ada orang tua. Bayangkan kami yang sudah enggak ada orang tua lagi, pagi lebaran kami masih makan daging memang, akan tetapi cuma ditemani oleh ayah. Kadang-kadang sebahagian daripada kita, sebahagian daripada orang tua kita yang sudah tiada, kawan kita makan daging lebaran sendiri dengan kakaknya, tidak ditemani oleh ayahandanya, tidak ditemani oleh mamanya, karena mereka telah pergi duluan. Bagaimana perasaan mereka? Mereka ingin mengatakan, Ma, Ana, saya sudah lulus SMK, sudah dapat kerja. Kemana? Mereka ingin mengatakan kesuksesan tersebut. Kadang-kadang lebaran mereka ke makam orang tua mengatakan, Ma, ayah, hari ini anak sudah sukses menjadi anak yang berbakti. Akan tetapi anak mau berselfie dengan mama tidak ada. Ya Allah, hidupkanlah sedetik saja orang tua kami, ya Allah. Bagaimana perasaan sahabat-sahabat kita yang orang tuanya telah duluan meninggalkan mereka? Bagi kita yang masih ada orang tua, jagalah, hormatilah, berbaktilah, tunjukkan kepada mereka kalian hebat. Kasihan sahabat kita, dia ingin mengadu sedang sakit, dia ingin mengadu sedang ingin kuliah kemana dan sukses di mana tidak tahu. Ketika wisuda kita ditemani orang tua kita, mereka tanpa orang tua. Maka pelajarannya, bagi yang masih ada orang tua, berjanjilah. Bagi yang telah tidak ada orang tua, katakan kepada mama kalian, katakan kepada ibunda kalian, suatu saat nanti kan ku pasti doakan aku ibu, restumu berkahi langkahku. Ayah dengarkanlah bahagia pasti. Ibu, tolong kuatkan aku. Berjanji menjadi anak yang soleh dan solehah. Kadang-kadang kita tidak mengetahui umur ayah kita kapan, umur ibunda kita kapan. Maka berjanjilah pada diri sendiri untuk sukses. Tunjukkan kepada mereka kalian bisa. Tunjukkan kepada mereka kalian hebat. Tunjukkan kepada mereka, ibu, hari ini saya juara. Ibu, hari ini aku membanggakan. Ibu, hari ini aku sujud mendoakanmu. Paham? Jangan pernah melupakan doa kepada orang tua. Karena orang tua adalah sosok yang paling mencintai
sosok yang paling merindukan, yang dirahmati oleh Allah. Apa pembelajaran pertemuan kita hari ini? Cukuplah Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Rasulullah tempat di mana kita bercermin. Bagaimana Rasul mengatakan melewati Al-Quran yang ia sampaikan kepada kita. Bagaimana Rasul mengatakan lewat al-hadisnya. Jadilah kita anak-anak yang berbakti, anak yang sukses di dunia, pula sukses di akhirat, dengan digandeng oleh Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang telah tiada orang tuanya, berjanjilah untuk selalu mendoakan. Bagi semuanya, angkat tangan ke atas. Semuanya sebelah kanan, ikuti apa yang Ustaz katakan. Ibu, aku berjanji akan menjadi anak yang soleh dan soleha, siap berbakti kepadamu, siap menghormati guru, siap menyongsong masa depan yang baik. Aku akan kaya, aku akan sukses, aku akan dapat membawamu umrah, haji, aku akan dapat membawamu jalan-jalan setiap sorenya. Akulah yang akan memberikan kendaraan untukmu, ayah. Akulah yang akan mendoakanmu setiap hari. Ayah, doakan kami. Ibu, wahai guru-guru kami, yang keras, wahai guru-guru kami, maafkan kami atas kelalaian kami, atas tindakan yang tidak baik, perkataan yang tidak sopan. Kami berjanji akan menjadi siswa dan siswi yang patuh terhadap peraturan, yang taat kepada ilmu, yang taat kepadamu. Sehat selalu wahai guruku. Terima kasih, ilmunya cukup berguna bagi kami. Doakan kami sukses di dunia dan di akhirat. Kami pun mendoakan kalian semoga sehat selalu, bahagia selalu, senang selalu di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita telah berikrar menjadi anak yang soleh dan soleha. Semuanya telah berjanji pada diri sendiri agar menjadi anak sukses di dunia dan akhir. Pondasinya ilmu dan akhlak terhadap guru, akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak terhadap ilmu, akhlak dengan sesama. Insya Allah kita akan menyongsong masa depan yang baik, yang cerah. Jauhi pacaran, jauhi hal-hal yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat